Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afiyal Firmansyah, NIM 53020220077, mahasiswa Win Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humanera, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Buya Hamka, seorang tokoh mufasir di Indonesia. Buya Hamka atau nama lengkapnya Haji Abdullah Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan Buya Hamka, merupakan seorang mufasir Indonesia, pahlawan nasional, ulama, budayawan, filsuf. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Kampung Molek, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan yang bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dengan Siti Sofiah. Selama hidupnya, Buya Hamka tidak banyak mengenyam pendidikan formal. Pada masa kecil, ia mengenyam pendidikan di Sumatera Tualib, sebuah pondok ataupun sebuah madrasah yang dikelola oleh ayahnya. Pada umur selanjutnya, ketika ia menginjak umur belasan tahun, dia merantau ke Yogyakarta untuk mempelajari pergerakan Islam. Di sana ia juga mempelajari tentang kemuhammadiyahan. Disitulah Buya Hamka mulai aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Buya Hamka juga pergi ke Mekah sebelum menginjak usia tua. Dia pergi ketika muda tanpa memberitahu ayahnya. Di sana dia menetap selama 7 bulan. Dan kemudian setelah 7 bulan dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah ke Sumatera Barat, dia disambut oleh ayahnya. Karena menurut kultur dari Sumatera Barat, seseorang yang berani melakukan perjalanan jauh itu sesuatu yang membanggakan. Ketika dia pulang ke Sumatera Barat, itu ayahnya dalam keadaan sedih, di mana ayahnya rumah dari ayah Buya Hamka maupun Buya Hamka itu baru terkena gempa, dan murid-murid dari ayah Buya Hamka itu mulai dirasuki paham komunis. Maka atas inisiatif dari pamannya, Buya Hamka disuruh menikah untuk membahagiakan ayahnya. Maka dari suatu proses pemilihan calon, terpilihlah Siti Raham, yang mana mereka menikah pada 5 April 1929. Dari pernikahan Buya Hamka dengan Siti Raham ini, mereka dikaruniai beberapa anak, antara lain Hisham, Zaki, Rusdi, Fakri, Azizah, Irfan, Aliyah, Fatihah, Hilmi, Afif, dan Syakib. Mereka ialah anak-anak Buya Hamka yang masih hidup hingga hari tua. Terdapat pula beberapa anak Buya Hamka yang sudah meninggal maupun keguguran. Pernikahan Buya Hamka dengan Siti Raham ini berlanjut hingga kematian Siti Raham, kurang lebih selama 43 tahun. Kemudian setelah wafatnya Siti Raham, Buya Hamka menikah lagi dengan seseorang dari Jawa Barat bernama Siti Khadijah. Dari pernikahan dengan Siti Khadijah ini, Buya Hamka tidak dikaruniai anak, karena pernikahan dengan Siti Khadijah ini atas inisiatif anak-anak dari Buya Hamka sendiri, yang mana ketika Buya Hamka ditinggal wafat oleh Siti Raham, menurut pandangan anak-anak Buya Hamka ini, mereka butuh sosok
ibu ataupun sosok pendamping bagi Buya Hamka, karena tanpa sosok pendamping itu kondisi kesehatan Buya Hamka itu memprihatinkan. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Selama hidupnya Buya Hamka merupakan seorang penulis. Banyak karya yang telah dihasilkan Buya Hamka. Mungkin dalam bidang tafsir dia telah menghasilkan sebuah karya bernama Tafsir Al-Azhar. Selain Tafsir Al-Azhar, ada beberapa karya beliau antara lain seperti novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Dalam Lindungan Ka'bah, 4 bulan di Amerika, dan lain sebagainya. Banyak sekali karya-karya Buya Hamka yang berhasil diterbitkan. Karena pada pembahasan kali ini kita akan membahas Buya Hamka sebagai seorang mufasir, maka tentu yang kita bahas adalah Tafsir Al-Azhar. Jadi Tafsir Al-Azhar adalah sebuah tafsir karangan Buya Hamka dengan metode tahlili yang bercorak adab istimali. Pada dasarnya Tafsir Al-Azhar adalah kumpulan dari kuliah beliau setelah beliau pindah ke Jakarta. Dari Sumatera pindah ke Jakarta, kemudian dia mengisi kuliah subuh di Masjid Al-Azhar setiap subuh. Kumpulan-kumpulan dari kuliah beliau setiap subuh itu dikumpulkan oleh suatu majalah, kemudian diterbitkan, dan lama kelamaan itu menjadi banyak dan menjadi cikal bakal dari adanya Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar sendiri dimulai dibuat ataupun dikarang oleh Buya Hamka pada tahun 1959. Namun karena Tafsir Al-Azhar ini Buya Hamka memakai metode tahlili, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Sehingga itu baru beberapa tahun kemudian tafsir itu baru selesai. Selama penulisan tafsir ini, Buya Hamka juga pernah ditangkap pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin, yang mana Soekarno menggagaskan apa yang namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang menurut Buya Hamka itu sesuatu yang bertentangan karena agama dan komunis tidak bisa disatukan. Asal dasar pertentangan itu bagi Soekarno itu suatu bentuk ancaman, sehingga Buya Hamka kemudian ditahan pada tahun 1964 tersebut. Nah, di dalam penjara ataupun dalam penahanan ini, Buya Hamka mulai menyelesaikan karangan tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Azhar, selama kurang lebih dalam penahanan 2 tahun. Jadi ketika kita membicarakan Tafsir Al-Azhar ini, maka corak dari sosial politik pada zaman itu akan sangat terasa dalam Tafsir Al-Azhar sendiri, karena gejolak sosial politik pada tahun itu, yang mana demokrasi terpimpin itu sudah membuat suatu gagasan bagi suatu pertentangan bagi Buya Hamka. Terus kemudian ada Buya Hamka yang ditahan oleh rezim Orde Lama, sehingga makin memperkental suasana tafsir sosial politik Buya Hamka tersebut. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.